Hai guys, bersama Bang Boy. Ini benerlah nyata bahwasanya Allah itu melindungi Pak Jokowi. Satu demi satu berguguran, satu persatu hancur. Yang terbaru orang yang juga nyerang Jokowi plus ingin memakzulkan Gibran. Dan ternyata guys, ada hal yang menarik ketika Pak Jokowi memimpin. Diungkapkan oleh Menteri Agama bahwa di era Pak Jokowi saja yang merenovasi Istiqlal. Setelah begitu lamanya ya, masjid ini enggak dapat perhatian. Wow, kita bahas nih dia reaksinya. Nah, kabar duka ya, tokoh permakzulan Wapres Gibran, Mayor Jenderal Purnawirawan Syamsu Jalal meninggal dunia. Untuk ini Bang Boy ucapkan selamat berduka kepada keluarga yang ditinggalkan. Tapi apakah memang beliau meninggal dalam tenang? Kita nggak tahu ya, hanya Tuhan dan Dia yang tahu. Tapi jejak digital dia itu nggak bisa terpungkiri karena dia pernah memfitnah. Apa itu? Dan ayah Jokowi itu adalah ajudannya Aidit. Waktu Aidit lari dari Jakarta naik kereta api, nggak berani turun dari pintu kereta api, loncat pintu. Dia yang nyambut. Dan saat itu Pedro pasti tahu. Dan itu ada pondok pesantren Nurul Huda, itu Pak Teguh. Saya pernah ke sana ketemu dengan orang tahu siapa Jokowi. Itu yang beritahu saya, ya itu Jokowi itu lahir di mana, bukan di Solo. Mereka mengajukan 8 tuntutan, satu di antara. Serem. Bapak, pertanggungjawabkan tuduhan Bapak, fitnahan Bapak di hadapan malaikat Tuhan ya Pak ya. Dari alam ini Bapak sampaikan selamat mempertanggungjawabkan semua fitnahan Bapak, semua tuduhan Bapak kepada Pak Jokowi, bahkan upaya Bapak yang ingin memakzulkan pemerintahan yang sah. Silakan pertanggungjawabkan. Apalagi ketika Pak Jokowi dituduh PKI. Wow. PKI itu partai komunis ya. Komunis berarti nggak punya Tuhan berarti. Kok bisa orang yang haji, orang yang umroh, bahkan orang-orang yang terbukti menunaikan sholat 5 waktunya, puasanya rajin, ibadahnya rajin. Bahkan yang Bang Boy suka adalah dinasti Jokowi ini. Yang Bang Boy suka adalah ketika Pak Jokowi nggak membalas semua para penghinanya, tetapi apa? Tuhan buat satu persatu dari bawah ini. Ini dulunya ini partai P3 kalau nggak salah ya, di Jakarta. Ini sering beliau, ini HTI beliau ya, ini Ramli, ada lagi ini ya, sama belum lupa. Satu demi satu mereka akan mempertanggungjawabkan omongannya di hadapan Sang Pencipta. Bagi Bang Boy, yang layak menghakimi cuma satu, Tuhan. Dan kalaupun di bumi ini siapa yang layak menghakimin, ya ada hakim yang diberi kewenangan, bukan para kalian. Dengarkan ini pasti akan membuat kalian makin kagum sama Pak Jokowi. Dulu Istiqlal sangat kumuh, sangat kumuh. Bapak Ibu nggak bisa lewat kalau hari Jumat di sini. Begitu saya diminta sebagai imam besar oleh Pak Presiden Jokowi, tiba-tiba dapat telepon dari Pak Menteri PUPR yang dulu Pak Basuki. Pak Imam, siapa ini Pak? Saya Menteri PUPR. Saya mau datang ke Istiqlal Pak, menghadap Bapak. Loh enggak Pak, saya rakyat Pak, saya menghadap ke Bapak, Bapak Menteri. Enggak, saya diperintah Presiden untuk menghadap Pak Imam Besar. Datanglah Pak, lengkap 5 eselon 1-nya tanpa sekjen. Badan itu berlaku seperti normal ya, 5 tahun, tapi imam besarnya itu enggak ada batasnya. Saya tanya ke Pak Presiden, kok enggak ada? Masa jabatan saya sebagai imam besar, oh ya imam besar itu kan sampai wafat itu, seperti paus.
Pak Basuki, kalau ini renovasi total Pak, ini harus ditutup selama 1 tahun. Bisa nggak ditutup Istiqlal tanpa dikunjungi selama 1 tahun? Bisa Pak, saya tanggung jawab. Ini demi untuk kemaslahatan Istiqlal. Belum sampai kita umumkan mau ditutup, COVID datang. Tidak boleh masuk ke masjid kan perumahan publik, dipagar. Oh my 1 God. tahun berikutnya sudah selesai, kan 24 jam dibuka Masjid Istiqlal. Orang pada kaget tuh, ini kayaknya bukan Istiqlal yang kita kunjungi, udah atas bawahnya mulus kayak gini. Nah itulah sedikit Bapak yang berinteraksi dengan Istiqlal itu, komunitas Istiqlal itu sampai di luar negeri juga banyak ya, diaspora Indonesia itu 12 juta. Jadi ini jangan dilihat Istiqlalnya besar saja, tapi juga jamaahnya dahsyat nih. Dan mereka itu kelas menengah atas karena materi-materi ceramah ditampilkan di sini adalah sangat berbobot, sangat capable orang-orangnya, sehingga relasi kita sangat signifikan. Nah, setelah itu, jadi penuh di atas. Nah, kita lah masih yang pertama di dunia, rumah ibadah yang pertama di dunia, gereja termasuk ya, yang mendapatkan sertifikat Age, Green Mosque, Green Building, yang selama ini kan Dubai langganan tuh, gedung pencakar langitnya, terbersih, terbaik. Nah, tahun 2023 kemarin, kita yang dapat. Nah, saya nggak tahu apa itu Age, dari penghargaan dari Bank Dunia Open di Washington. Begitu saya ke Washington, tuh, kenapa Anda kok tidak bangga kalau di Afrika itu diarak keliling kota itu piagamnya itu, pialanya itu. Kok biasa saya nggak tahu apa itu, what is the meaning of age. Jadi nah terus udahlah mau dirayakan tapi udah terlambat, udah usah. Nah itulah bangunan rumah ibadah pertama mendapatkan sertifikat paling green, paling hijau, paling efektif adalah Istiqlal. Ini semuanya ini Tuhan perhitungkan. Bahkan Bang Boy aja sebagai yang non muslim saja ya, orang paling berpengaruh di Indonesia bagi Bang Boy, Pak Jokowi. Nggak ada pendeta, nggak ada romo di Indonesia ya, Pak Jokowi. Lalu kalian sebagai yang Bang Boy ironi adalah ada juga orang-orang muslim yang malah menghina Pak Jokowi, mengatakan dia anti-Islam, pengkriminalisasi ulama. Oh my God. Akhirnya yang ngomong-ngomong gitu satu persatu Tuhan permalukan, entah meninggal langsung atau ada aja kehilangan mereka, harta benda mereka, miskin mereka, sakit mereka. Ini adalah Masjid Negara di IKN. Di IKN. Penasaran nggak gimana desainnya nanti? Nih, kita kasih bocorannya. Masjid ini bakal punya minaret setinggi 99 meter. Nggak asal pilih. Ini tuh konteksnya berkaitan sama Asmaul Husna loh. Asma berarti nama-nama, sedangkan Husna memiliki arti baik atau indah. Ketinggian minaret 99 meter itu juga terkait pada surah ke-99 Al-Quran, yakni Az-Zalzalah. Dengan risalah harapan agar manusia hendak berbuat kepada kebaikan. Kubah Masjid Negara juga terinspirasi dari bentuk putaran sorban yang identik sebagai penutup kepala laki-laki muslim. Bentuk yang menyerupai putaran sorban itu juga jadi susunan yang menyimbolkan tak terbatasnya nilai dan lekangnya waktu. Dominasi spiral dan lengkungan dari desain yang memusat jadi cerminan bagi letak dan perjalanan manusia untuk mendefinisikan dirinya dan mencari makna. Ayo, siapa yang udah gak sabar mau beribadah di sini? Ini masih gambarannya, sudah jadi guys. Ini adalah desain masjid. Kalau Bang Boy kemarin tuh ya masih ininya kemarin sudah jadi, dan sekarang menaranya ini pun sudah jadi. Tampak dari luar kelihatan memang belum rapi karena di luar tinggal pekerjaan taman-taman. Ini di bagian dalam sudah seperti ini ya teman-teman, sudah nampak nyata antara gambar dan update saya. Lihat bagaimana beliau membangun sesuatu hal yang beradab di negeri ini, bernilai bagi negeri ini. Lihatlah. Tapi gak apa-apa, para pembenci dikasih fakta ini tetap akan membenci ya, karena juga pembenci. Para pembenci pendendam ada dua, bertobat memang harus mati dengan dendamnya. Sekali lagi, orang pendendam ini ya ada dua hal yang akan dihadapi. Yang pertama bertobat, mengakui segala
sakit hatinya atau memang meninggal dengan dendamnya, dibawa mati tuh dendamnya. Ya mohon maaf ya, kita ironis banget sekelas Mayor Jenderal harus membawa mati dendamnya, fitnahannya tersebut sampai beliau meninggal. Ini Pak Jokowi untung saja ya, dia memang dilarang untuk sering keluar dari rumahnya. Kalau enggak, pasti beliau akan hadir untuk sholat. Seperti halnya saat beliau menyolati siapa itu? Yang Cak Nun ya, kalau nggak salah. Jadi jangan sampai ya nanti yang para penyinyir ini meninggal dan Pak Jokowi datang untuk menyolati. Ya Tuhan, itu paling pedih tuh. Paling pedih tuh. Dokter itu Gotham City dan seperti Istana Kelelawar Nusantara. Wow, fitnahan Roy Suryo. Bang Boy gak nge bahwa ini ternyata saat dia keselak itu dia sedang menggibahin IKN. By the way, Bang Boy udah ke IKN ya, jadi Bang Boy tahu progresnya, apa yang akan dilakukan ke depan, tahu banget. Tapi ketika di framing seperti ini, dengar lagi. Dokter itu Gotham City dan seperti Istana Kelelawar Nusantara. Makanya, terus nggak selesai lagi mangkrak. Iya, mangkrak. Ya ada bagian nggak selesai dan padahal biayanya membengkak dari 500 sekian miliar menjadi 600 sekian miliar. Ya. Apa yang tadi disampaikan? Dokter itu ya. Mampus. Jadi Ya. Ingat kode-kode duniawi ini, karena kode-kode di dunia ini kasih alarm, gak usah menggibah, gak usah memfitnah. Tapi ketika dilakukan terus, ya mohon maaf ya Roy ya, kayaknya ajalmu bentar lagi. Roy, sepertinya. Kami IPTKI Sidoarjo mendoakan semoga Bapak Jokowi sehat selalu dan panjang umur. Amin. Ada lagi. Ada lagi. Jokowi kaget. Malam-malam jamaah Toriko datangi Jokowi gelar doa dan zikir bersama. Minggu malam, suasana di Jalan Kutai nomor. Bagi Bang Boy, doa-doa orang benar ini yang terus mereka panjatkan untuk Pak Jokowi, untuk rumahnya, untuk keluarga Pak Jokowi, itu perlindungan Tuhan buat Pak Jokowi. Siapapun yang menyerang, entah itu lewat kuasa-kuasa apapun, lewat kuasa perkataan, ya, lewat cacian, makian, yakinlah itu semua akan mental ke semua orang yang memfitnahnya. Sekali lagi, ada dua hal buat teroris, buat semuanya pembenci Pak Jokowi. Ada dua hal. Kami tahu kalian tuh dendam sama Pak Jokowi kan. Cuma dua hal. Mau bertobat sekarang atau nggak tahu kapan kalian diangkat Tuhan, ya, kalian dipanggil Tuhan, tapi dalam kondisi masih dendam, masih kepahitan. Dan kalau itu, pertanggungjawabkanlah itu di hadapan Tuhan, seperti halnya Mayor Jenderal Syamsu Jalal. Thank you guys, selamat terus, bye bye.